Di ujung setiap harapan besar bangsa Indonesia akan selalu ada jalan yang tak mudah. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh skuad Garuda yang tengah menembus mimpi ke panggung Piala Dunia. Satu demi satu rintangan datang menyapa, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam tubuh Garuda sendiri. Cedera datang seperti badai yang tak mengenal waktu. Beberapa pemain seperti Kevin Dix, Ragnar, Dean James hingga Shane Patinama sedang tergelincir cedera. Dan kini hanya bisa mendukung dari kejauhan. Bahkan ada dari mereka yang dipastikan absen buat matchday Juni. Namun di balik Garuda yang terluka, tim kepelatihan terus memastikan sayapnya tak jatuh. PSSI pun tak tinggal diam. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain dibuka lebar-lebar. Elkan Bagot bisa menjadi sebuah jawaban yang tepat. Bek milik Blackpool ini sudah kembali mendapatkan kepercayaan di level klub. Elkan menjadi amunisi yang dijamin bisa comeback. Selain Elkan, ada juga sebuah kabar dari pemain keturunan baru yang mengaku telah dihubungi oleh pihak PSSI. Dia adalah Dean Zebergen, striker murni dan berbakat milik Vivi Vivenlo. Lantas seperti apa pengakuannya, serta bagaimana Elkan siap comeback menggantikan beberapa pemain yang cedera? Let's go, kita ulas sampai tuntas. Badai cedera menerpa timnas Indonesia jelang FIFA Matchday bulan Juni. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri seperti Dean James, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, dan Kevin Dix mengalami cedera yang cukup serius. Dari semua nama itu, kondisi Kevin Dix jadi sorotan utama. Semuanya dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya bagi klub mereka masing-masing, tetapi juga bagi harapan publik sepak bola tanah air. Di antara nama-nama tersebut, situasi Kevin Dix menjadi yang paling mengkhawatirkan. Menurut laporan dari media Denmark, Kapten FC Copenhagen itu dipastikan harus menepi dalam waktu yang cukup lama. Bahkan, ada dugaan bahwa Dix akan absen hingga akhir musim 2024-2025. Sebuah kehilangan besar bagi klub maupun timnas Indonesia. Cedera yang dialaminya pun bukan sekedar cedera ringan. Dix menderita cedera pada bagian paha yang ia dapat saat berlaga dalam lanjutan Liga Denmark pada Minggu 13 April saat menghadapi rival sekota Brøndby. Dalam pertandingan tersebut, Dix hanya mampu bermain selama 23 menit sebelum ditarik keluar. FC Copenhagen pun harus menelan kekalahan 1-2 di kandang sendiri. Cedera ini datang di saat yang sangat krusial. Pasalnya, Kevin Dix dikabarkan akan hijrah ke Bundesliga, bergabung bersama Borussia Mönchengladbach pada akhir musim nanti. Sebuah langkah besar dalam karirnya yang kini justru diiringi oleh ketidakpastian. Meski belum ada pernyataan resmi dari klub terkait lamanya masa pemulihan, bayang-bayang absennya Dix membela timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni semakin nyata. Situasi yang tentu membuat tim pelatih harus segera menyusun ulang strategi, mencari opsi pengganti, dan menjaga keseimbangan tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh nantinya. Namun di tengah kondisi yang sulit ini, Kevin Dix tetap menunjukkan semangat juangnya. Pemain berusia 28 tahun itu belum menyerah. Ia terus berharap dan berdoa agar masih diberi kesempatan bermain meski hanya sebentar sebelum musim ini benar-benar usai. Sejujurnya, memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FCK berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir, tulis Kevin Dix dalam unggahan akun X-nya menanggapi situasinya sekarang. Dan ternyata, Kevin Dix bukan satu-satunya. Hal serupa terjadi pada Shane Patinama bersama Kasyupen. Jelang pertandingan Petro Eisden versus Kasyupen yang digelar pada 19 April. Melawan Petro Eisden tersebut menjadi momen penting bagi klub asal Belgia itu. Namun kehadiran Shane tidak tampak baik di daftar starting 11 maupun bangku cadangan. Ternyata absennya Shane Patinama bukan tanpa alasan. Pemain berusia 26 tahun itu dikabarkan mengalami cedera dalam sesi latihan jelang laga pamungkas tersebut. Bahkan, menurut laporan suara.com,
pihak klub secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa cedera tersebut cukup serius hingga membuat ex-pemain Viking FK itu menutup musim lebih awal. Ini tentu menjadi pukulan bagi Kasyupen yang sedang berjuang untuk tetap bertahan di posisi 10 besar klasemen akhir, maupun bagi timnas Indonesia yang membutuhkan skuad berlapis untuk berjuang ke Piala Dunia. Sementara itu, update cedera bek Garuda lain yakni Dean James tak terlalu mengkhawatirkan bakal absen. Bek sayap muda yang tengah bersinar bersama Go Ahead Eagles di Belanda awalnya juga harus menepi akibat cedera. Penampilan impresifnya musim ini sempat membuka pintu menuju skuad utama timnas, namun nasib berkata lain. Karirnya sempat terhambat setelah James menderita cedera hamstring ketika bermain dalam laga Eredivisie versus Utrecht. Bahkan cederanya ini membuat James harus absen di final KNVB Cup antara Go Ahead Eagles versus AZ Alkmaar yang tentunya menyedihkan bagi James. Tapi kabar baiknya, bek kiri 24 tahun ini diperkirakan bakal sembuh, tinggal menghitung hari, atau di awal Mei mendatang ia diprediksi fit kembali. Dan tak hanya lini belakang yang terancam pincang, lini depan pun turut ada ternyata cuy. Ragnar Oratmangun, penyerang lincah yang merumput di Belgia, dikabarkan mengalami gangguan fisik. Setelah menghilang dari skuad FCV Dinder selama 4 match berturut-turut, akhirnya ada kabar dari pihak klub terkait kondisi fisiknya saat ini. Berdasarkan keterangan dari pelatih FCV Dinder, Vincent Uvert, dia mengungkapkan bahwa Ragnar Oratmangun memang sedang tidak dalam kondisi fit karena infeksi virus. Absennya Oratmangun tentu mengurangi kedalaman skuad FCV Dinder yang tengah bersaing ketat di papan klasemen sementara babak playoff ke kompetisi antar klub Eropa. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi skuad Garuda, namun umumnya infeksi virus tak akan selama pemulihan cedera, sehingga semoga saja tak menghambatnya untuk membela Garuda. Namun jika melihat kondisi ini, PSSI dan tim kepelatihan timnas Indonesia pun tetap waspada dengan melakukan beberapa terobosan. Memanggil bek baru dan Elkan Bagot dipastikan comeback. Jika melihat bangku cadangan timnas yang mulai bolong setelah beberapa pemain cedera, walaupun mudah-mudahan cepat pulih, namun tetap saja kita harus siap payung sebelum hujan. Oleh karenanya, Elkan Bagot bisa jadi jawaban pasti dari Coach Patrick. Ia baru saja sembuh dari cedera dan langsung menjadi starter untuk membawa Blackpool kembali meraih kemenangan. Penampilan konsisten seperti ini menjadi angin segar yang tidak hanya bagi Blackpool, tapi juga bagi timnas Indonesia. Sejauh ini, Elkan telah tampil sebanyak 15 kali bersama Blackpool di musim ini, memperlihatkan bahwa ia semakin mendapatkan kepercayaan dari pelatih klub. Meski demikian, Blackpool sendiri sangat kesulitan untuk menembus zona promosi Ligue 1. Sehingga, jika nantinya tidak ikut playoff promosi naik divisi, maka Elkan sangat memungkinkan buat gabung skuad Garuda. Tim dari Elkan Bagot bakal memainkan laga terakhirnya jauh sebelum matchday atau tepatnya pada 3 Mei. Setelah itu, Kluivert pastinya juga bakal kembali membujuk Elkan untuk comeback seperti di matchday Maret, di mana ketika itu Elkan menolak karena beralasan sedang fokus untuk klub, dan di matchday Juni alasan itu sudah fix tidak bisa dipakai lagi, ya kan? Selain Elkan, opsi lain juga datang dari pemain keturunan yang tengah disambangi oleh Patrick Kluivert, yaitu Pascal Struijk. Bek milik Leeds United ini telah tertangkap kamera satu tribun dengan para pelatih timnas seperti Kluivert dan para asistennya. Pascal sendiri merupakan bek fleksibel yang juga doyan membantu serangan, layaknya Kevin Dix. Dan bersama Leeds United, ia diketahui telah berhasil mengantarkan timnya lolos secara langsung ke Premier League tanpa playoff. Sehingga di bulan Mei juga ada waktu senggang yang diprediksi bakal digunakan untuk memproses bek 25 tahun tersebut.
striker baru mendadak akui sudah dihubungi PSSI. Selain Pascal, menariknya ada sebuah kejutan baru datang di posisi penyerang. Dia tentu saja adalah Jean Zemberge, striker murni berbakat yang baru berusia 23 tahun. Pemain berdarah Indonesia ini mengaku sudah dihubungi oleh pihak PSSI belum lama ini. Kabar ini pertama kali diungkapkan dari sumber terpercaya via YouTube Yusa Nugraha. Dalam video tersebut, Yusa membeberkan bahwa Dean telah menjalani komunikasi langsung dengan staf PSSI. Nah, Dean Zemberge ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu, itu dia komunikasi bersama staf PSSI. Dia komunikasi dengan Vardy. Kemudian dia cerita, orang-orang berada di Belanda ini yang menonton kita dan punya list nama dengan pemain-pemain yang mereka pantau. Dia pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus, lebih dari 180 cm. 180 cm ke atas. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik, dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu, itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang, staf PSSI yang saat ini, ungkap Yusa Nugraha. Dean Zemberge diketahui lahir di Zoetermeer, Belanda, dan memiliki garis keturunan berdarah Indonesia dari pihak kakeknya. Secara karir di level klub, Zemberge merupakan striker murni yang terus berkembang di VVV Venlo yang baru direkrut oleh FC Dordrecht pada pertengahan musim ini. Selama berkarir di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda musim 2024-2025, total Zemberge mencatatkan 30 penampilan dengan 8 kali sebagai starter dan menyumbangkan 6 kontribusi atas 3 gol serta 3 assist di 2 klub berbeda. Sebelum pindah ke kasta kedua Liga Belanda, striker 23 tahun ini juga sempat merasakan bermain bersama klub Eredivisie membela Sparta Rotterdam. Namun karena kesempatan untuk jadi starter minim, pada akhirnya Dean Zemberge lebih memilih untuk mencari pengalaman untuk mengasah kemampuan dulu. Ya, semua juga tahu kalau sekarang PSSI dan tim kepelatihan tengah membangun sebuah kejutan diam-diam. So, di sini kita hanya bisa mendukung saja. Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan asisten lainnya jauh lebih tahu akan kebutuhan tim untuk menangani masalah yang ada, ya kan?